Oke teman-teman, Erev Tov Shalom Laim, selamat malam. Hari ini hari Senin 2 Juni 2025. Ini bagian kedua dari Chatterbox yang sebelumnya, masih dalam pembahasan yang sama. Kenapa saya bikin dua bagian? Jadi begini, karena saya kebetulan ya sedang mempersiapkan untuk mengerjakan satu proyek rahasia ya. Proyek rahasia intinya itu ya. Pokoknya ya proyek rahasia ini adalah proyek yang boleh saya katakan bukan sembarang proyek gitu loh. Not an ordinary project ya, bukan sekedar. Sebentar teman-teman. Oke lanjut teman-teman. Tadi banyak anak-anak, gak enak saya ngomongnya. Gak enak soalnya ya ini teman-teman, apa, jadi proyeknya ini proyek rahasia ya, yang proyeknya ini bukan sembarang. Kita hunting dulu deh. Ini kayak Raja 0205 Rakas Pitung. Nggak kelihatan apa ya? Ya, nggak kelihatan itu apa ininya. Stand formasi 20. Double. Ini yang Tanah Abang. Pemberangkatan awal jam segini. Kalau nggak dari Rangkas, dari Parung Panjang. Ya. Jadi teman-teman, karena ini sebuah proyek rahasia, dan proyek rahasia ini memang bukan sembarang proyek dan bukan proyek sembarangan ya. Jadinya memang saya harus mempersiapkannya dengan sangat hati-hati, dengan sangat presisi, dengan sangat mantap dan meyakinkan ya. Tentu dengan berharap ya proyeknya ini goal sukses gitu loh. Proyek rahasia ini gitu loh. Ya. Tapi ya kembali lagi ya, karena segala sesuatu yang terjadi itu berpeluang lebih banyak terjadi di luar kontrol kita. Ya udah, kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan yang masih ada dalam ruang lingkup kontrol kita. Jadi kalau memang dirasa di luar kontrol kita, ya sudah gitu loh. Nah begitu juga dengan proyek rahasia yang saya akan kerjakan ini gitu loh. Jadi memang ya saya putuskan bahwa memang ini adalah, tapi saya masih mempertimbangkan apakah proyek rahasianya ini benar-benar akan saya eksekusi apa tidak ya kan. Karena memang kalaupun dieksekusi harus dieksekusi dengan sangat hati-hati gitu. Itu teman-teman, makanya kenapa saya nggak bikin live malam ini, karena saya pengen mengkonsentrasi untuk proyek rahasia ini. Saya pertimbangkan baik-baik dulu apakah dikerjakan atau tidak gitu loh. Kalaupun dikerjakan ya harus dikerjakan dengan sangat hati-hati gitu loh. Tapi kalau tidak dikerjakan ya resiko-resiko ke depan pasti akan ada gitu loh. Dikerjakan ada resikonya, tidak dikerjakan juga ada resikonya gitu. Tapi resiko bukan untuk dihindari, tapi untuk didatangi, tapi kita kelola. Itulah yang namanya ada risk management atau pengelolaan resiko gitu teman-teman. Nggak ngapa-ngapain aja ada resikonya, kita nggak kerja aja ada resikonya, apalagi kalau kita kerja. Simple kan? Kita nggak makan aja ada resikonya,
makan juga ada resikonya, minum aja ada resikonya, nggak minum aja ada resikonya. Simple kan? Gitu teman-teman. Jadi itu alasannya kenapa saya bikin 2 bagian malam ini. Karena 2 malam ini dan beberapa malam ke depan. Karena ya intinya otak saya perlu saya alihkan konsentrasinya untuk proyek rahasia yang saya masih kaji, masih dalam tahap feasibility study ini, studi kelayakan artinya apakah layak untuk dikerjakan atau tidak gitu loh. Karena dua-duanya sama-sama punya resiko yang sama gitu. Nah teman-teman, tentang masalah siklus kehidupan sebagaimana yang tadi di part pertama ya. Namanya kehidupan itu jalan terus. Hidup itu tuh seperti sepeda teman-teman, seperti roda sepeda yang berputar terus. Dan hidup ini tuh adalah sejatinya sebuah perjalanan. Life is a journey. Sebuah perjalanan di mana kita akan berada di satu tempat yang baru dan akan terus kita singgahi tempat yang baru itu sampai pada akhirnya kita kembali kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Tuh motor gak sabaran banget ya. Terutama sabar aja, udah tahu jalurnya ada mobil. Nyalip dari kanan juga gak bakalan dapet. Satu-satunya ya sabar nunggu sampai jalurnya longgar. Nah gitu juga hidup teman-teman. Ada fase dimana sebagaimana disampaikan oleh guru kita Fadilat Ustadz Haji Rahman Hussein ya, akan ada masanya kita itu di masa kesendirian, di fase kesendirian gitu loh. Bagaimana di part pertama tadi kita cerita ya. Makanya saya benar-benar titip pada diri saya dan Anda para pemirsa, jangan kita terlalu berharap di luar, berharap kepada Allah aja udah. Karena kalau berharap pada manusia ujungnya kecele teman-teman. Orang tua terlalu berharap pada anak, anak terlalu berharap pada orang tua, ujungnya kecele. Namanya anak, namanya orang tua itu manusia. Namanya anak. Bagaimana tadi saya sudah bilang, anak itu juga akan punya kehidupannya sendiri. Ya. Akan punya kehidupannya sendiri dan besar kemungkinan akan berkurang fokus dan perhatian kepada orang tuanya ketika nanti sudah nikah. Dan akan fokus perhatiannya kepada keluarga kecilnya. Kecil banget perhatian itu akan ada di orang tuanya. Kecil banget. Karena pada umumnya orang yang sudah berumah tangga itu pada umumnya tinggal terpisah dengan orang tuanya. Dan memang dianjurkan begitu. Ya, dianjurkan begitu. Nah, kalau memang dianjurkannya begitu, ya otomatis kan mau tidak mau perhatian anak kepada orang tua akan berkurang. Dan pasti orang tua akan dikunjungi dalam waktu yang relatif singkat. Dan biasanya seasonal atau musiman. Contoh misal pada umumnya apa? Pas kejadian Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu kan lama cutinya, ya kan? Lama, ada cuti bersamanya kan? Nah itu pun kita mengunjungi orang tua kita itu cuma dalam rentang waktu yang tidak lama, bukan sebulan, 2 bulan, ya, bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, tapi paling berapa sih? Kalau nggak seminggu, ya,
5 hari, seminggu, 8 hari, 10 hari, 2 minggu paling enggak. Ya kan? Atau paling lama sebulan paling enggak. Kalau enggak seminggu, sebulan paling lama. Ya kan? Bukan lebih lama dari sebulan. Gitu. Kalau enggak sebulan paling lama. Kan singkat banget kan? Ya karena kita udah punya kehidupan sendiri. Kecuali kalau pasangan yang nikah itu tinggal sama orang tuanya atau tinggal sama mertuanya misalkan. Ya kalau orang tua ataupun mertuanya misalkan tidak terlalu bercawe-cawe dalam rumah tangganya sih nggak apa-apa. Tapi kalau ada potensi ya orang tua ataupun mertuanya bercawe-cawe dalam rumah tangga, ya lebih baik pindah, misah. Karena akan sangat berbahaya bagi rumah tangga kalau terlalu dicawe-cawe oleh orang tua ataupun mertua. Sangat berbahaya teman-teman. Ya, akan sangat berbahaya gitu loh. Nah khawatir nanti ketika ada situasi yang memang udah, kalau bahasa singkatnya sih kusut gitu ya, malah repot nanti urusannya, malah repot. Jadinya lebih baik ya dianjurkan memang misah dari orang tua. Tapi kalau memang ada kesepakatan nih, entah itu kesepakatan hitam di atas putih atau tidak, atau kesepakatan oral atau oral agreement misalkan, kita tinggal sama orang tua tapi orang tua tidak bercawe-cawe dalam kehidupan rumah tangga kita gitu misalkan, itu nggak apa-apa, silakan aja kalau memang ada kesepakatan untuk itu. Tapi kalau tidak ada kesepakatan untuk itu, lebih baik bisa gitu teman-teman. Itu yang diajar oleh para motivator, para psikolog maupun para konselor pernikahan, konselor keluarga gitu. Nah teman-teman semuanya, ada fase dimana kita akan ada di fase itu. Ada waktu dimana kita akan berada di waktu kesendirian itu. Ada teman-teman. Makanya tadi di akhir saya bilang, jadikanlah Allah itu sebagai, tidak hanya sebagai tempat berharap kita gitu loh, tapi jadikanlah Allah itu sebagai teman sejati kita. Karena Allah lah satu-satunya teman sejati yang tidak punya batasan. Kita boleh punya teman, kita boleh punya teman sejati, sahabat sejati, apapun itu namanya, ya memang selalu ada dalam ininya, selalu ada dikala kita membutuhkan. Ya, selalu ada ketika kita membutuhkan. In practice, in teori, secara teoretis iya, betul. Dan memang ada beberapa yang seperti itu. Ada beberapa, saya tidak nafikan itu. Nah, akan tetapi in practice and in most cases ya mohon maaf lahir batin, they're not always available. Mereka tidak selalu ada. Kenapa? Ya karena mereka juga punya kehidupan, bos. Mereka juga punya kehidupan. Mereka punya kerja, punya keluarga, punya kehidupan, intinya itu. Ya, kalaupun ada buat kita ya paling meluangin waktu untuk less than one day, paling less than a day. Lebih kurang dari 1 hari lah paling ya. Kalaupun ada yang lebih dari sehari mah itu exceptional case ya. Itu exceptional case. Tapi in most cases less than a day adanya. Kurang dari sehari.
Itu in practice ya teman-teman, bukan in teori. In practice seperti itu. Secara praktis seperti itu. Tapi kalau secara teoritis kayak itu tadi. Gitu teman-teman. Jadi kalau boleh saya bicara dengan jujur dan apa adanya, saya nih mohon maaf ya teman-teman ya, bukan bermaksud gimana-gimana gitu. Saya ngalamin, saya merasakan, dan sebagian besar dari kita, most of us, merasakan juga, feel the same, suffer the same, experience the same gitu. Jadi memang teman sejati, jadikanlah Allah itu sebagai teman sejati kita dan teman yang bisa diandalkan gitu. Kayak tadi saya kasih contoh adik saya atau saya sendiri deh ya, saya sendiri nih ya, saya akui saya nggak punya teman sejati, sahabat sejati, nggak ada, karena teman datang silih berganti. Begitu saya keluar dari UIN yang most recent, ujung-ujungnya saya temenannya sama orang-orang yang saya kenal di komunitas yang lebih baru lagi. Apakah masih berhubungan? Ya alhamdulillah masih. Tapi kan in limited capacity, dalam kapasitas terbatas. Kenapa? Karena saya tahu mereka juga punya kehidupan. Ada yang ngurus rumah tangga, ada yang berwirausaha, ada yang bekerja, ada yang memang macam-macam latar belakangnya, macam-macam. Tidak bisa dipandang sebelah mata. Latar belakangnya macam-macam. Gitu. Ya. Jadi kalau saya boleh bilang ya alhamdulillah ya apa? Alhamdulillah saya diberi pengetahuan tentang ini untuk saya bagi bahwa memang masa kesendirian itu akan pasti kita alami. Ya. Ingat, sejatinya teman, sahabat ya. In teori memang betul. Secara teoritis pengertiannya ya memang seperti itu. Selalu ada ketika dibutuhkan. Selalu ada ketika diminta kehadirannya. Itu in teori, secara teoritis. Tapi kalau secara praktis, kalau itu wujudnya adalah manusia, belum tentu. Balik lagi, punya kehidupan, mereka juga punya kehidupan sendiri. Mereka juga punya problemanya sendiri. Itu aja. Jadi apa-apa, pulangkan lagi ke Allah. Sahabat itu, teman sejati itu hanya perantara di dunia. Tapi belum tentu mereka akan selalu hadir ketika kita minta kehadirannya atau kita butuh kehadirannya. Belum tentu. Ya itu kembali lagi, karena mereka punya kehidupan. They have their own life. They have their own businesses to take care of. Itu. They don't always have time. Mereka tidak selalu punya waktu. Ya, karena terbatas oleh itu tadi. Jadi teman-teman semuanya ya, untuk mengatasi kesendirian itu ya jangan nyetel lagu-lagu galau. Malah tambah jadi. Jangan nyetel lagu-lagu galau. Jangan kumpul dengan orang-orang yang memang punya vibrasi negatif. Hidupnya penuh dengan ngeluh-ngeluh. Malah jadi adu nasib jadinya. Tapi berkumpullah dengan orang-orang yang punya vibrasi yang positif. Walaupun kita dalam kesendirian ya. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang hawanya, energinya, ya vibrasinya positif, ya,
insya Allah bakal positif juga energi yang kita serap. Ya, kalau tadi saya pinjem quote dari Mas Arkan pas tadi saya nonton video trip beliau naik bus Al-Hijrah ya, pulang dari Padang ke Jakarta. Orang akan bersih kalau kumpul sama orang yang bersih. Orang akan rapi kalau kumpul sama orangnya rapi. Kalau orang-orang pada rapi. Tapi orang akan semerawut, orang akan berantakan ya kalau orang-orang lain juga pada berantakan. Itulah psikologi manusia. Nah itu begitu, itu berlaku teman-teman. Itu berlaku. Orang kalau energinya positif, dia pasti akan kecipratan energi positif. Akan kecipratan vibrasi dan aura positifnya dari orang-orang yang vibrasi dan auranya positif. Orang akan jadi tukang ngeluh kalau dia kumpulnya sama orang yang tukang ngeluh. Pasti. Orang akan jadi tukang gosip, akan jadi lambe turah kalau kumpul sama orang yang mulutnya lambe turah. Itu psikologi kita teman-teman. Orang kumpul tukang gosip akan jadi tukang gosip. Itu psikologi kita sebagai manusia itu seperti itu teman-teman. Tapi orang tadinya gak sholat, ketika kumpul sama orang yang rajin sholat ke masjid berjamaah gitu ya, maka kita juga akan ketularan semangat untuk sholat jamaah ke masjid. Dan itu yang saya alamin. Karena saya sering kumpul sama orang yang rajin sholat jamaah ke masjid. Saya gaul sama orang yang sholat jamaah ke masjid. Saya gaul dengan orang yang ngajak orang untuk sholat jamaah ke masjid, yaitu jemaah tabligh gitu misalkan. Ya. Akhirnya apa? Saya yang tadinya banyakkan sholat di rumah, bahkan gak pernah sholat sama sekali, jadinya apa? Sholat ke masjid. Rajin. Bahkan on time. Dari sebelum azan, saya udah di masjid. Kenapa? Karena kecipratan orang yang melakukan itu positif. Kita kumpul sama orang ahli zikir, kita juga akan kecipratan jadi ahli zikir. Kita kumpul sama orang ahli silaturahim, ahli salawat, ahli Quran, ahli baca Quran, kita juga akan ketularan. Pasti itu. Karena memang itu psikologi kita sebagai manusia. Tapi kalau kita kumpulnya sama orang yang tukang mabok, tukang judi, tukang judol, ya pasti kita akan juga jadi akan pelaku judol, pelaku judi, pemain narkoba, pasti teman-teman. Nah makanya itu ya, di masa kesendirian kita, ya kita berbaur dengan orang-orang yang memang vibrasinya tuh positif gitu. Supaya apa? Walaupun kita sedang di masa kesendirian, kita tetap happy, kita tetap bahagia. Iya, gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Erev Tov Shalom Lab, selamat malam dan sampai bertemu kembali.